Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faraidus shaumi arba'atan asya'a, yaitu beberapa fardunya puasa. Arba'atu asya'a itu 4 perkara. Ada 4 perkara. Ahaduha, salah satu di antaranya adalah an-niyatu bil qalbi, yaitu niat di dalam hati. Fa in kana shamu fardhon, yaitu maka jika puasa yang dikerjakan itu puasa fardu, ka Ramadhana aw nadhron, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyati lailan, yaitu maka harus menjatuhkan atau melaksanakan atau mengucapkan niat puasa itu pada malam hari, yaitu sekilas mengenai puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang kita itu berjanji, yaitu contoh seperti ini. Ya, misalnya ini Mas, kita ambil contoh Mas Maun atau mungkin Mas Mijan, misalnya kita ambil contoh, misalnya nun sewu, nanti kalau saya itu jadi caleg atau mungkin saya jadi komandan, naik pangkat, atau mungkin juga seperti ini, misalnya Mas Mijan itu misalnya punya suatu cita-cita. Nah, itu berkata gini, andai kata nanti saya punya mobil mewah, rumah bertingkat, atau saya punya rezeki berlimpah, saya akan melaksanakan puasa selama sebulan penuh atau selama seminggu nih. Misal. Nah, ini dikatakan janji ini ketika melaksanakan puasa, kemudian ketika cita-cita terwujud, kemudian melaksanakan puasa, itu namanya puasa nazar. Nah, ini hukumnya wajib. Maka ini niat puasa nazar atau puasa wajib Ramadan itu niatnya wajib di malam hari. Sedangkan puasa sunnah, kawan, puasa sunnah itu boleh buat ketika kita niatkan di siangnya atau menyusul ketika sudah melaksanakan niat. Misalnya contoh kita dari subuh atau dari terbit fajar sodik itu kita belum makan apa-apa, belum kemasukan apa-apa di mulut, atau kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, atau dalam arti situasi yang dari pagi sampai siang itu memungkinkan untuk melanjutkan berpuasa, kemudian mungkin jam 10 atau jam 11 kita baru ingat, saya mau niat berpuasa. Nah, di siang itu boleh sah kita itu melakukan niat berpuasa, puasa sunnah itu. Loh, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ini dasar sekaligus tuntunan dari Rasulullah, yaitu ini suatu kisah dari Rasulullah, kawan. Kisah dari Rasulullah ketika baginda Rasulullah di waktu sehabis duha atau sekitar di jam-jam 8 atau jam 9 itu pulang ke rumah Ummi, istri tercinta Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Kemudian menuju ke rumah makan sekaligus menuju ke ruang makan sekaligus dapur. Kemudian bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Khumairo, masa apakah hari ini?" Perlu diketahui Khumairo adalah panggilan kecintaan kasih sayang baginda Rasulullah kepada Siti Aisyah. Khumairo artinya yang
mempunyai pipi kemerah-merahan atau bahasanya wong Jawa itu saiki yo pipi jambon. Atau panggilan sekarang itu lebih ngetrennya seperti ini mungkin. Duhai sayangku. Nah, panggilan segitu. Ya Humairah, masa apakah hari ini? Kemudian Siti Aisyah menjawab, duka kanda sayang. Untuk hari ini tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Especially ketika Rasulullah mendapat jawaban seperti itu, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak kecewa, tidak. Jadi Rasulullah menenangkan hati istri tercintanya. Tidak apa-apa, duhai sayangku, hari ini saya akan berpuasa. Dalam kejadian ini, dalam kisah ini, yang perlu diapresiasi, yang patut diapresiasi, jadi contoh sekaligus yang harus sekaligus menjadi tuntunan adalah bahwa Rasulullah itu begitu memuliakan istrinya, menjaga marwah kehormatan seorang istri, maka patutlah kita itu memuliakan istri, menempatkan istri kita itu di samping, karena istri adalah diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Ya, tulang rusuk sebelah kiri kawan, yaitu lebih cenderung dekat dengan di hati. Nah, layak untuk dikasih, dimengerti, dan disayangi. Itulah. Jadi zaman sekarang itu enggak pantas lah kalau kita sudah enggak relevan lagi kalau kita itu merasa sebagai seorang imam, itu merasa sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kemudian kita tuh egonya tinggi, diktator, kemudian seperti orang zaman dulu, yaitu seorang istri itu menganggap seorang istri itu konco wingking. Apa konco wingking itu? Konco wingking itu teman yang di belakang. Itu salah. Jadi sekarang itu kita harus mensejajarkan seorang istri di samping, yaitu ketika maksudnya gini, ketika ada sesuatu masalah, jangan merasa menang sendiri, dan istri pun jangan melampaui suami di depan, dan juga jangan mundur ke belakang. Jadi sama-sama sejalan. Itulah. Itu kisah Rasulullah yang kita harus apresiasi, kita jadikan tuntunan. Kemudian kembali pada niat tadi, dengan atas dasar itulah maka kita boleh melaksanakan puasa sunnah itu menyertakan niatnya di siang hari. Nah, untuk puasa wajib dan puasa nadar, maka hukum meletakkan niat adalah di malam hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian kembali kepada pembahasan niat, yaitu kita lanjutkan, wa yajibut ta'inu fi shaumil fardhi, dan wajib hukumnya menjelaskan dalam puasa fardu, wajib menjelaskan dalam puasa fardu. Ka Ramadhana, sebagaimana puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, yaitu memberi penjelasan embel-embel puasa Ramadan. Ayakula sakhsu, yaitu seperti seseorang apabila mengucapkan nawaitu shoma ghatin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hari sanati lillahi ta'ala, yaitu kami berniat berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan hari sanati yang jatuh pada tahun ini lillahi ta'ala, semata-mata
karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita wajib menjelaskan kita berpuasa besok itu besok niat besok mau melaksanakan puasa itu wajib dijelaskan niatnya itu di malam hari. Atau bisa juga seperti ini. Misalnya kita khawatir di tengah-tengah puasa Ramadan, khawatir kita lupa niat, bisa dijamak di awal, maksudnya di permulaan malam pertama seperti ini, yaitu kita bismillah, kita ya Allah, atau saya niat melaksanakan puasa bulan Ramadan selama sebulan penuh fardu di tahun ini lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi insya Allah itu sah, insya Allah sah, yaitu niat dijamak di awalnya. Saya niat menunaikan puasa bulan Ramadan genap selama sebulan penuh di tahun ini semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Insya Allah itu sah. Nah, itulah sekilas pentingnya meletakkan niat di malam hari. Tapi juga lebih afdol lagi kalau tiap malam itu kita mengucapkan niat, itu lebih utama. Itu sekilas penjelasan mengenai niat puasa, niat puasa fardu sekaligus perbedaan dengan puasa sunnah. Kemudian ini ada tambahan sedikit, saudara semua, yaitu untuk yang belajar dalam ilmu nahwu, yaitu di kalimat nawaitu somaghotin an ada'i fardhi syahri ramadhana di sanati lillahi ta'ala. Lagi di sini dibaca Ramadhana, kok bukan Ramadhani? Dalam ilmu nahwu ada bacaan rofa yaitu dhamma, ada bacaan nasab fathah, dan ada bacaan jar yaitu kasrah. Kemudian di sini didahului huruf jar yaitu an adai an. Nah, kan an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadhana kok bukan Ramadhani gitu. Nah, Ramadhana dibaca Ramadhana bukan Ramadhani karena ini adalah isim ghairu munsharif, yaitu isim yang enggak menerima tanwin. Jadi huruf jernya pakai fathah bukan pakai kasroh. Nah, kenapa? Karena ikut wazan tafa'ala sebagaimana masa jida itu ikut wazan tafa'ala. Ini penjelasan musonef dalam kitab ini, kitab Fathul Huruf ini tadi dibaca Ramadhana bukan Ramadhani karena isim ghairun munsharif, yaitu mengikuti wazan tafa'ala. Nah, itu sekilas untuk tambahannya ilmu nahwu, yaitu bacaan Ramadhana. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Di lain kesempatan kita lanjutkan, kita sambung mengenai mungkin keutamaan di bulan Ramadan, atau hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang boleh dilakukan di bulan Ramadan. Saya akhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.